dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 April 2016, saya Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan resmi melantik Saudara Fauzan Khalid, SAG MSI, sebagai Bupati Lombok Barat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131-52/326 tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kita bersama mengucapkan selamat kepada Bapak Fauzan Khalid, SAG MSI, Bapak Bupati Lombok Barat, dan pada saat yang sama tanpa kecuali saya yakin kita yang hadir di sini mendoakan beliau. Semoga beliau bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua mengetahui bahwa pemerintahan itu atau kepemimpinan itu adalah satu keberlanjutan, satu proses yang terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya, dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Maka Bapak Bupati, saya ingin sampaikan dan tentu juga merupakan harapan dari kita semua bahwa sebagai Bupati Lombok Barat yang telah diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Lombok Barat, kita semua berharap agar apa-apa yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya lihat di sini ada Mami Haji Lalu Jitahid, beliau juga mantan Bupati Lombok Barat yang telah difondasikan oleh para pemimpin Lombok Barat sebelumnya, yang berupa kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi dan pencapaian-pencapaian, baik dalam sektor pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan seluruh dimensi pembangunan. Kita bersama mengharapkan Bapak sebagai Bupati bisa meneruskan semua hal yang baik-baik itu. Yang kedua, Bapak Bupati, tentu merupakan harapan kita semua juga agar Bapak bisa membenahi dan memperbaiki apa yang belum baik. Pada pelantikan ini, Bapak Bupati bisa saksikan di samping kiri kanan Bapak, di belakang Bapak, ini semua tokoh-tokoh formal maupun informal hadir. Pimpinan di tingkat provinsi lengkap hadir. Bapak Bupati, saya Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan semua Forkopimda hadir. Demikian pula mitra dan rekan Bapak, yaitu para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat, bahkan dari Pulau Sumbawa juga menyempatkan diri untuk hadir. Belum lagi para tuan guru, para tokoh adat, tokoh agama, dan semua elemen pembangunan termasuk tokoh-tokoh pemuda juga hadir. Ini menunjukkan Bapak Bupati bahwa seluruh elemen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, para stakeholder pembangunan ini berupaya untuk memberikan dukungan kepada Bapak. Semua siap untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara umum, secara keseluruhan untuk membangun Lombok Barat lebih baik lagi. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk Bapak Bupati perkokoh, bagaimana sinergi dan keterpaduan itu diwujudkan secara nyata. Sebesar-besar kapasitas dari kita sebagai individu tidak mungkin akan bisa menyelesaikan tugas-tugas besar yang kita emban masing-masing. Membangun Kabupaten Lombok Barat tidak mungkin akan usai, akan tuntas, akan berhasil hanya dengan seorang bupati, tapi seluruh elemen yang ada. Maka Bapak Bupati, saya sampaikan, jangan disia-siakan Pak. Seluruh elemen yang ada ini dirangkul, diajak bersama. Tidak boleh ada one man show, tidak boleh ada mau sendirian, tapi bersama-sama bangun kebersamaan. Dan saya pikir itulah yang
juga dicerminkan kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, dari lambang Kabupaten Lombok Barat itu ada bingkai bersisi 5 yang kalau kita baca dari penjelasan resmi itu adalah menggambarkan Pancasila dengan 5 sila. Tapi pada saat yang sama itu juga menunjukkan bahwa Lombok Barat itu akan maju kalau semua ikhtiar itu terbingkai dalam kebersamaan. Ada di situ lambang teratai misalnya. Teratai itu adalah satu tumbuhan yang salah satu keistimewaannya adalah dia tahan dalam segala cuaca. Dia bisa tumbuh dalam lumpur. Dia bisa memberikan bunga-bunga yang indah walaupun cuaca itu mendung, airnya keruh, tapi dia tetap memberi yang terbaik. Itu menunjukkan bahwa ketika dirumuskan moto atau lambang kabupaten ini, lambang Kabupaten Lombok Barat, para pendiri Kabupaten Lombok Barat ini mengidealisasikan atau mencita-citakan bahwa Lombok Barat itu akan menjadi daerah yang bisa melewati ujian apapun. Orang-orangnya ulet, kokoh dan kuat. Orang-orangnya punya semangat untuk membangun. Ada di bawah teratai itu kalau kita lihat juga ada air yang mengalir. Ya tentu kalau di dalam tafsiran atau makna dari lambang ini disebutkan Lombok Barat itu daerah yang subur, itu benar. Tapi pada saat yang sama air itu juga mencerminkan kesucian dan kebaikan. Maka kita berharap tentu apa yang digambarkan, dicita-citakan oleh para pendiri Kabupaten Lombok Barat itu bisa terwujud. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, saya betul-betul mengharapkan ada tata kelola pemerintahan yang baik. Itulah faktanya. Beruntun ada masalah-masalah. Saya minta Bapak Bupati putuskan apa yang kalau ini terus berlanjut itu akan menciptakan suasana yang tidak baik. Kalau misalnya pemimpin terus ada terbelit dengan kasus hukum, nanti masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap diri mereka juga. Maka good governance itu tidak hanya berguna untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi internal, tetapi juga penting untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Saya harap tata kelola ini bisa terus ditingkatkan. Dan salah satu yang penting adalah dengan bersinergi dengan seluruh masyarakat, dengan birokrasi, dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat Lombok Barat. Dan insya Allah Bapak Bupati bisa melaksanakan ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ya tentu saya punya tugas, punya kewajiban untuk terus-menerus mengingatkan kepada rekan-rekan para kepala daerah se-Nusa Tenggara Barat agar kita terus mengacu kepada sistem yang satu, bahwa program-program prioritas nasional itu juga prioritas yang kita laksanakan di daerah, bahwa visi dan misi dari kepala negara dan kepala pemerintah itu juga adalah visi dan misi kita di daerah. Maka struktur ini harus kita jaga betul. Alhamdulillah, selama saya diamanahkan sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya merasakan bahwa sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu relatif dapat terjalin dan terjaga dengan baik. Kalau di daerah-daerah ada istilah dulu misalnya bupati, wali kota itu ibaratnya raja-raja kecil, alhamdulillah di NTB itu tidak pernah terjadi. Saya harapkan Bapak Bupati Lombok Barat yang baru dilantik juga bisa meneruskan sinergi itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dalam pelantikan ini kita semua mengetahui bahwa Bapak Bupati
Bupati menyempurnakan kepemimpinan dari 2014 sampai 2019. Maka Bapak Bupati, saya minta untuk tetap konsisten pada RPJMD yang telah ditetapkan dalam Perda. Saya lihat RPJMD dari Kabupaten Lombok Barat itu ada 3 indikator kinerja pemerintah. 35 indikator kinerja pembangunan. Nah, di dalam indikator-indikator itu, selain indikator makro, juga ada hal-hal yang khusus diberikan perhatian. Salah satu di antaranya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Bupati adalah indikator-indikator yang terkait dengan kualitas lingkungan di daerah Lombok Barat. Dari 35 indikator itu saya perhatikan ada 5 yang terkait dengan lingkungan. Ada yang terkait dengan penanganan sampah, ada yang berkaitan dengan kualitas air sungai, ada yang berkaitan dengan masalah pertambangan tanpa izin, ada yang terkait dengan konservasi sumber mata air dan yang lain. Saya harapkan ini diberikan perhatian oleh Bapak Bupati, karena kita di Nusa Tenggara Barat ini kebetulan adalah provinsi kepulauan dengan 2 pulau utama yang juga termasuk pulau-pulau kecil. Tentu pendekatan pembangunan pulau kecil itu beda dengan pulau besar. Kalau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Sumatera misalnya ada penurunan kualitas lingkungan di 1.000 atau 2.000 hektar, itu seperti tidak ada artinya karena luas bertanam wilayahnya. Tapi kalau ada degradasi lingkungan di sini, ada illegal logging, ada pertambangan yang tidak dikendalikan, ada pelanggaran terhadap RT RW yang telah ditetapkan 1.000, 2.000, 3.000 hektar, itu sudah sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan kita secara keseluruhan. Karena sekali lagi kita berada di pulau yang termasuk pulau kecil. Pendekatannya harus benar-benar cermat agar pembangunan kita tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir tentu saya mengajak Bapak Bupati dan kita semua untuk merenungkan apa yang dibaca oleh Qorik tadi sebagai pengingat bagi kita semua tanpa kecuali yang hadir dalam ruangan ini. Tadi Qorik kita Ustaz Ahmad Sudiharji membaca 2 rangkaian ayat. Yang pertama adalah ayat yang mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan amanah, tugas dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Dan ayat yang dibaca tadi mencerminkan atau menggambarkan secara sangat tepat kehidupan kita. Di situ Allah menggunakan kalimat plural atau menunjukkan bahwa amanah itu banyak. Amanah yang ada pada diri seseorang itu walaupun misalnya hanya 1, tapi dimensinya pasti banyak. Atau bisa jadi amanah itu beragam. Maka kita diingatkan untuk jangan sampai mengkhianati amanah itu. Nah, tentu kepada Pak Bupati saya sampaikan kepada kita semua, mari kita laksanakan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Seperti sumpah jabatan tadi, seadil-adilnya dan seluruh-seluruhnya. Pada ayat yang kedua, Bapak Ahmad Sudiharji tadi memilih untuk membaca ayat yang menggambarkan bagaimana beraninya manusia untuk mengemban satu tugas dan tanggung jawab. Dan ayat ini Bapak Ibu kalau kita dalami itu selalu ada 2 sisinya. Sisi yang pertama mencerminkan kelebihan manusia dan potensi yang Allah simpankan pada diri manusia. Boleh saja manusia itu kecil, matanya hanya 2, kakinya 2, jangkauannya terbatas, pendengarannya juga terbatas, tapi potensi yang Allah berikan itu sangat banyak. Dan potensi yang sangat banyak itu akan dapat terwujud menjadi kemanfaatan kalau bersinergi dengan seluruh potensi yang lain yang ada di sekitar kita. Di sisi yang lain, ini juga menunjukkan bahwa manusia itu secara subjektif adalah makhluk yang sering lepas kontrol.
Maka Allah ingatkan zaluman jahula. Manusia itu sering zalim. Zalim itu makna jenriknya melampaui batas. Kadang kita sebagai pejabat karena merasa punya kewenangan, kita melampaui batas kewenangan kita. Kadang kita sebagai pejabat karena merasa memiliki otoritas, kadang-kadang sikap, ucapan, perilaku dan kebijakan kita itu melampaui kepatuhan dan kepantasan. Maka Allah ingatkan, jangan melampaui batas. Jahula itu kalau dimaknakan dalam satu dari sekian banyak maknanya adalah manusia yang kadang-kadang underestimate ataupun overestimate. Saking percaya diri, dia merasa lebih dari apa yang mampu dia lakukan. Kadang sebaliknya, karena situasi dan kondisi tertentu, dia merasa tidak mampu mencapai apapun dalam hidup. Nah, ini dua titik ekstrim yang harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentu dengan kebersamaan. Untuk kita mengetahui target-target yang akan dicapai secara kolektif itu seperti apa, tentu dengan rumusan-rumusan bersama. Saya yakin kalau apa yang dibaca oleh Korek tadi menjadi pedoman kita, ya, Bapak Bupati. Pak Bupati ini SAG juga soalnya, ya. Jadi SAG ini sarjana agama. Jadi kalau memahami ayat tadi itu, insya Allah beliau sudah sangat paham, ya. Tinggal diamalkan saja. Jadi konsep-konsep ini adalah konsep yang sangat dasar dan intrinsik yang harus kita pahami. Dan tentu konsep formalnya, konsep ketatanegaraannya ada di Undang-Undang Dasar, ada di Pancasila. Kalau kita pemerintah daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 dan undang-undang sektoral yang ada beserta semua turunannya. Tapi secara prinsip nilai-nilai dasar, maka tentu di dalam ajaran agama kita mendapatkan hal yang terbaik untuk kita amalkan. Ini saja yang terakhir sebagai pengingat untuk saya pribadi dan untuk Pak Bupati serta Bapak Bupati, Wali Kota semua dan kita semua yang hadir, masuk Ketua DPRD. Saya lagi minta Pak Ketua DPRD ini supaya salaman sama Pak Bupati Lombok Tengah. Salaman dan foto lah, fotonya terus taruh di halaman pertama. Pada salah satu ada nomor di dalamnya. Turun dan sedikit. Jadi Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan tugas Bapak Bupati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi berkah dan kemudahan untuk Bapak dan untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan saya dalam berkata, menyampaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini yang saya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.